Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi menjawab pertanyaan dari tentunya sahabat dari IMP, yaitu Entertainment News, yang memang digelontorkan kepada saya khususnya, yang berasal dari pertama dari Ceca April 13 yang bertanya tentang apakah percaya dengan ramalan itu adalah bagian dari mengundi nasib, atau pertanyaan yang kedua yaitu dari Hardiansah, sahabat kita, yang bertanya tentang bagaimana kondisi perpolitikan dan kondisi negeri kita, kehidupan negeri kita ketika PSBB dilonggarkan oleh pemerintah. Alhamdulillah hari ini bisa kita jelaskan tentang pertanyaan itu, walaupun mohon maaf, tentunya saya bukan orang yang sempurna, lebih baik dari orang lain. Tentunya ini jawaban hanya apa yang saya ketahui. Kalau memang ini kurang, mohon maaf, dan kalau ini sudah cukup dan bermanfaat, mohon bisa diamalkan tentunya ya, menjadi pegangan. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk sahabat IMP, yaitu untuk Ceca April 13 menyatakan bahwa apakah sama kita percaya dengan ramalan ya dengan mengundi nasib. Pertanyaannya adalah sangat berhubungan. Jadi walaupun itu pertanyaan tidak 100% benar, tapi sangat benar ketika kita hanya percaya dalam menjalani hidup kita, dalam mencari solusi hidup kita, dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita, yang hanya kita bergantung kepada pertama, kepada seseorang yang menjadikan sebuah media untuk kita minta pendapat dan percaya kepada dia, bukan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, atau kita percaya kepada satu benda. Ya, benda, anak panah itu benda yang terkesan adalah dia yang menyelesaikan masalah kita. Dan hari ini memang banyak fenomena di masyarakat bahwa ketika orang bermasalah, ketika orang mendapatkan masalah, dia bukan datang kepada Allah, kepada Tuhannya sebagai Rabb yang menciptakan, tetapi dia datang kepada seseorang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Padahal para pemirsa semua, sesungguhnya dia pun juga akan menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Nah, tetapi ini memang fenomena yang memang sering kita temui. Nah, ketika kita merasakan bahwa kita sudah ada niat dengan merasa mencari keuntungan dengan bisa menyelesaikan masalah orang ini, kita datang ke orang ini, sebenarnya kita sudah mengundi nasib itu, yaitu sesuatu yang tidak ada kepastian, tetapi kita lakukan pasti bisa. Dalam bahasa kedokteran jiwanya ada obsesif kompulsif, yaitu merasa bahwa dia merasa untuk bisa menang, merasa bisa untuk pasti bisa dapat jalannya. Nah, ini obsesi kompulsif di sini itu menggunakan media, yaitu salah satu orang lain. Yang kedua dengan benda. Jadi dengan menggunakan benda itu, bahwa kita mengatakan benda ini menyelesaikan masalah kita, itu sebagian dari sebenarnya mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Dan yang ketiga, ada sebuah penjelasan dari beberapa pakar, ya khususnya di pakar di dalam agama Islam khususnya, kata-kata mengundi nasib dengan anak panah itu salah satunya adalah bentuk program-program modern hari ini yang milenial, yaitu bentuk seperti hadiah. Kita tidak pernah bekerja, tetapi kita hanya mendompleng atau hanya kita berharap kepada undian hadiah khususnya gitu. Itu sebenarnya udah mengundi nasib dengan anak panah. Artinya sesuatu yang kita pasang, kalau kita pergi ke satu tempat, kita mengisi sesuatu, mudah-mudahan besok dapat hadiahnya mobil, atau bisa pergi ke luar negeri ya, atau mendapatkan kulkas dan segalanya, dan kita merasa karena kita nggak punya itu, sebenarnya itu bagian yang mengundi nasib. Panahnya adalah menggunakan media itu, tulisan itu ya. Jadi dengan kata lain, apa yang disampaikan pertanyaan oleh Ceca April itu sangat ada korelasinya, bahwa kita percaya dalam menyelesaikan masalah, ya, dalam menghadapi masalah itu percaya kepada orang, dan orang itu mohon maaf dalam kapasitas yang tadi tanda kutip adalah bukan orang yang memiliki kapasitas. Contoh kalau kita penyakit datang ke dokter, ya itu benarlah ya. Kalau kita membangun rumah, kita datangnya ke arsitek, itu benar, itu karena dia punya keahlian ya. Tapi bukan berarti kita punya masalah hutang datangnya ke dukun gitu ya. Apa urusannya gitu kan, nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu salah satunya yang kita percayai, yakin ini bisa menyelesaikan, padahal ini belum tentu benar. Itu sebagai rasa bergantungan kepada sesuatu yang tidak pasti, namanya mengundi ya, mengundi nasib. Nasib itu proses perjalanan, kalau takdir tidak bisa dirubah. Sementara Allah itu tidak akan merubah satu nasib pada seseorang kecuali dia berubahnya. Ya, jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, atau satu orang kalau memang tidak ada usaha untuk orang itu mengubahnya.
yaitu dengan adanya masalah. Kalau di masalah kesehatan, ya datangnya harus dengan yang punya kali, yaitu kepada orang yang pakar kesehatan, yaitu seorang dokter atau seorang terapis. Nah, jangan kalau kita punya masalah kesehatan datangnya ke mobil. Nah, sebagai contoh, nggak nyambung dia, gitu loh. Nah, untuk itu yang nggak nyambung itu yang bisa dikatakan nantinya akan menjadikan sebuah hal yang sifatnya mengundi, karena kita percaya sesuatu yang tidak pasti. Ramalan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, karena ramalan lebih cenderung kepada kepastian, pada tidak ada yang pasti di muka bumi. Beda dengan prediksi. Kalau prediksi sebuah analisa, proses dia. Jadi kalau bahasanya adalah untuk bisa sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau kita naik motor, panduannya harus pertama kita harus bisa naik motor. Yang kedua, kita punya SIM. Yang ketiga, kita harus menggunakan helm. Tetapi kenyataan 3 hal ini kita tidak punya. Baru pertama naik motor, tidak punya SIM, tidak punya helm. Tidak pakai helm. Ujungnya ketika pas hujan jatuh pasti dia terluka. Nah, seperti hal lain seperti itulah yang harus diwaspadai, bahwa kondisi tahap demi tahap itu harus kita miliki, yang harus kita pegang dalam bagaimana menyelesaikan masalah kita. Seperti itu ya. Untuk itu hal yang namanya prediksi itu ada urutannya. Saya itu cara berpikir dengan menyimpan secara keilmuan, ada ilmunya. Yang kedua, dia mengumpulkan sebuah data permasalahan, baik itu seseorang, baik itu satu tempat, lalu dia menganalisa berdasarkan keilmuannya dan berdasarkan pengalaman yang memang sudah terjadi. Satu baru bisa dibacakan, tapi bukan memprediksikan sesuatu yang tanpa dasar, yaitu namanya ramalan, yang itu tidak boleh dalam, khususnya untuk Islam, tidak boleh percaya dengan ramalan. Begitu. Oke. Itu untuk mungkin Cece April, mohon maaf, itu hanya yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini banyak kurangnya, tetapi mungkin kalau Cece bisa mencari jawaban yang lebih sempurna, alhamdulillah, karena saya jujur tidak penuh dengan kekurangan, terlebih kapasitas ilmu saya juga terbatas. Tapi mudah-mudahan ini akan bisa juga, apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pegangan ya, untuk nanti bisa disempurnakan di tempat-tempat atau orang-orang yang lebih memiliki kapasitas ilmuannya. Baik, sekarang pertanyaan kedua untuk sahabat IMP kita, yaitu Hardiansah. Pertanyaan ini pertanyaan menarik, karena ini pertanyaan memang yang sedang kondisi hari ini, yaitu kondisi apa yang terjadi ketika PSBB itu dilonggarkan atau dirubah ya menjadi sesuatu yang namanya new normal ya. Itu apakah yang terjadi di dalam dunia perpolitikan, artinya politik negeri kita seperti apa, yang kedua kondisi ekonomi kita seperti apa, dan yang lain-lainnya. Nah, tentunya sebelum menjawab itu perlu diketahui sahabat Hardiansah, bahwa pemerintah hari ini sudah melakukan sebuah program kebijakan, yaitu PSBB, itu penuh dengan perhitungan, dan saya sudah sangat benar, saya sebagai seorang dokter, itu yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat benar. Karena dasarnya adalah, kita bicara hukum sedikit, sebagai payung hukumnya adalah tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang karantina kesehatan. Yang kedua, ada undang-undang yang kedua sebagai sumbernya itu PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Sehingga manifestasi hukumnya, yang produk hukumnya yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan, Permenkes, adalah menjadi jadi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 mengenai PSBB. Jadi penata laksanaan sebagai bentuk seperti apa teknisnya itu sudah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Dan itu intinya adalah, pertama, bagaimana mengatasi penyebaran COVID ini supaya tidak menyebar secara masif, artinya secara menyeluruh dia, terpotong dia. Jadi intinya COVID-19 itu penyebarannya harus dihentikan, karena ini yang membahayakan karena penyebarannya. Ya, yang kedua adalah bagaimana masyarakat diberikan edukasi untuk bagaimana untuk menjaga diri, menahan diri untuk melakukan physical distancing, yaitu dengan adanya penutupan sementara, yaitu tempat-tempat sekolah, ya, tempat fasilitas untuk tempat kerja, ya, tempat peribadatan yang pembatasannya, dan yang lain-lainnya. Dan ini menjadikan sebuah parameter bagaimana kondisi ketika ini dilakukan pemerintah secara teknis, pengetatan, ya, penutupan, apakah penyebaran COVID ini tetap ada atau secara meningkat. Dan ternyata hari ini statistik yang sudah mengalami penurunan. Dan ini sebuah kinerja pemerintah yang luar biasa. Walaupun setiap program kebijakan tetap ada kelemahan dan kekurangannya. Nah, hari ini kita melihat dari 3 bulan yang sudah diterapkan, ya 3 bulan baru 3 bulan diterapkan, maka kita melihat hari kondisi masyarakat, kondisi negara. Pertama, kita bicara nggak usah politik dulu, masalah keuangan. Keuangan negara hari ini tergerus, mengalami defisit, yang ujungnya adalah mengeluarkan anggaran-anggaran besar untuk penanganan COVID.
yang sementara hari ini negara kita membutuhkan bagaimana masukkan uang ke negeri ini, ya, bagaimana mengelola negeri ini sehingga uang devisa kita, uang yang ada di Bank Indonesia kita, ya, semua aset kita itu bisa meningkat sehingga cadangan dan semua yang dimiliki oleh negeri kita besar sehingga kita tidak minjam lagi kepada negara lain. Sementara hari ini kondisinya kita khawatir adalah ketika program ini dilakukan dengan menghabiskan uang begitu banyaknya, jumlahnya bukan 100-200 triliun tapi lebih dari itu, yang memang maksudnya sudah benar, sangat benar, tapi ternyata kondisi ini harus diwaspadai, ya. Ini kondisi yang kedua yang terlihat dampaknya spesifik, banyak perusahaan yang gulung tikar, ya, banyaknya buruh-buruh atau pegawai dari perusahaan itu di PHK habis-habisan. Yang terakhir, susahnya mencari pekerjaan karena kondisi pekerjaannya saja ditutup lapangan pekerjaannya. Bagaimana masyarakat bisa mencari pekerjaan? Nah, ini yang khawatir adalah ketika ini tidak mampu dirubah dan pemerintah bisa melakukan ekspansi secepatnya, maka itu akan membahayakan kondisi di masyarakat. Yang ujungnya adalah ketika khawatir menimbulkan kekisuhan, kerusuhan, dan konflik di tengah masyarakat yang terjadi di semua elemen, maka itu akan merubah haluan perpolitikan. Jadi intinya, kalau kondisi ini kita tidak terselamatkan, tidak mampu pemerintah mengatasi ini, maka khawatir, tidak ada yang pasti tapi khawatir adalah apa? Gejolak dari masyarakat. Ya, gejolak dari rakyat ini sebagian besar yang hari ini yang terdampak, yaitu mereka yang terdampak, ya, bukan terdampak COVID-nya, penyakit, terdampak secara ekonomi, mereka akan melakukan kekisruhan, permasalahan, entah bentuknya dalam nanti bentuk demonstrasi, dalam bentuk kerusuhan, apapun. Tapi saya yakin pemerintah akan bisa mengatasi ini kalau memang secepatnya melakukan ekspansi dengan meregulasi aturan-aturan yang ada, lalu membatasi seperti apa kondisi supaya tidak menyebar. Nanti kekhawatirannya kondisi setelah new normal bukannya normal artinya jadi tenang, malah justru normalnya menjadi masalah. Nah, untuk itu kembali kondisi politik mudah-mudahan dengan adanya nanti pelonggaran dari PSBB itu perpolitikan kita lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena ada kepercayaan trust kepada pemerintah bahwa pemerintah mampu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang paling krusial, yaitu dengan adanya dampak COVID ini bisa mengembalikan potensi dari sumber daya manusianya itu sendiri, ya, dari potensi dari usaha-usaha yang selama ini sudah berjalan di negeri kita, ini akan bisa mencapai tingkat kepercayaan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kondisi spesifik penyakit adalah yang khawatirnya adalah ketika ini PSBB tidak dengan perhitungan yang baik menuju new normal dengan sistem herd immunity, maka yang khawatir akan ada lonjakan bagi penyakit yang dimulai oleh COVID. Artinya penderita yang disebabkan oleh COVID akan mengalami peningkatan. Nah, itu khawatir ya. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di negeri kita ketika memang new normal diberlakukan dengan ada protokol kesehatan, protokol yang harus dilakukan oleh setiap insan, setiap manusia ketika nanti kondisi new normal. Dengan adanya pertama, dibukanya kembali fasilitas pendidikan, sekolahan. Yang kedua, dibukanya lagi fasilitas pekerjaan, yaitu seperti perusahaan, pabrik, mall, ya. Yang ketiga, ada sebuah dibukanya lagi secara utuh tempat-tempat ibadah seperti masjid, ya, gereja, vihara dan sebagainya. Itu dibuka kembali untuk bisa melakukan peribadatan secara utuh sesuai dengan syariat agama masing-masing, ya. Yang terakhir, adanya tempat-tempat hiburan yang memang alhamdulillah hari ini memang Indonesia ini bisa mendapatkan devisa begitu banyak memang dari segi pariwisata. Yang kalau hari ini pariwisata kita tutup total, karena apa? Karena adanya sebuah ketakutan, ada sebuah pemahaman bahwa tempat-tempat pariwisata bisa menjadi sumbernya penyebaran COVID, maka hari ditutup. Kalau nanti dibuka, ini akan menjadikan sumber pemasukan bagi kas daerah dan juga bagi masyarakat dan juga untuk negara. Nah, untuk itu kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita akan mendukung sebagai warga negara Indonesia yang baik dan khususnya para pemirsa atau para sahabat IMP untuk hari ini bisa mendukung semua apa kebijakan pemerintah. Tapi ada tetapinya, selalu waspada dengan diri kita masing-masing bahwa COVID-19 itu belum tentu bisa bersih. Walaupun kita berdoa berharap kita harus lakukan bagaimana supaya COVID ini tidak menyebar. Dengan satu syaratnya adalah kita kembali kesadaran untuk menjaga hidup kita
bisa menjaga kebersihan, yang kedua juga kita harus juga menjaga untuk hidup mulai hari ini untuk sadar bahwa yang namanya kumpul-kumpul, ya kumpul-kumpul dengan siapapun teman yang tidak berguna, yang tidak ada gunanya, terlebih banyak mudaratnya, tinggalkan saja. Ya, mendingan kita berdiam di rumah melakukan aktivitas atau kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, karena kondisi ekonomi kita, kondisi hari ini kita sedang kondisi yang terpuruk, maka kita bisa isi dengan sesuatu yang baik. Dan untuk itu, dari dua pertanyaan itu adalah pertama, saya simpulkan dari pertanyaan Cece April adalah bagaimana menyikapi atau menyatakan atau meyakini bahwa sebuah ramalan itu, ya, itu adalah bagian yang menginasi dengan anak panah. Itu bagi kita masing-masing, tetapi sudah tadi di awal diberikan gambaran bahwa memang itu bagian dari menginasi dengan anak panah. Untuk itu, bagi kita setiap insan yang diberikan keimanan oleh Allah SWT, dan kita yakin kita memiliki Allah SWT sebagai sang pencipta dan sebagai tempat untuk kita berdoa, dan Dialah yang bisa menyelesaikan semua masalah manusia dan semua makhluknya, maka kita ketika datang masalah kita, jangan datang kepada siapapun, kecuali datang kepada Rabb kita, kepada Allah SWT. Yang kedua, carilah solusi masalah itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keilmuannya. Jadi yang tadi, kalau kita masalah dengan kesehatan, datang ke tempat orang yang mengerti kesehatan. Jadi jangan kita mendapatkan masalah kesehatan, kita datang kepada orang yang nggak mengerti, ya, terlebih kepada dukun yang tidak memiliki kapasitas keilmuan. Jangan seperti itu. Jadi dengan kata lain, kita harus sesuai dengan porsinya. Yang ketiga, ingat, tidak, Allah SWT tidak akan berubah nasib satu kaum, diri kita sendiri, ya, nasib kita sendiri, ya, tidak akan berubah kalau kita tidak mau berusahanya. Marilah sahabat IMP, marilah kita mulai dari sekarang mampu mengevaluasi, mampu mengkoreksi diri, dan mampu kita hari ini berjuang ketika kita tahu masalah kita terpuruk karena apa, kita bangkit untuk terus semangat untuk bisa bagaimana kita merubah nasib kita. Itu yang pertama, kesimpulannya. Yang kedua, kesimpulannya adalah tentang pertanyaan hadiah saya itu, bahwa hari ini kita sebagai warga negara Indonesia, apapun kondisi kita, negeri kita, apapun kondisi pemerintah kita, marilah kita mendukung kebijakan pemerintah yang saat ini memang sudah jauh lebih baik dan sudah berusaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Hanya memang manusia tidak ada sempurnanya. Pemerintah tidak ada sempurna, pasti ada kekurangan. Tetapi kalau tidak dari kita sebagai rakyatnya untuk bisa mendukung dan mengatasi masalah ini, maka tentunya itu tidak bisa menyelesaikan masalah, ya, apapun bentuknya. Jadi hari ini marilah kita tidak membuat kekisuhan. Hari ini kita tidak membuat sesuatu yang sifatnya kepanikan, tapi marilah kita sama-sama, kita hari ini bersama untuk menyadarkan saudara-saudara kita, diri kita, saudara-saudara kita, dan juga mungkin kita bisa mengingatkan pemerintah untuk bagaimana kita bersatu memikirkan untuk di new normal ini menjadi kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada sahabat IMP. Lebih kurangnya mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf sekali lagi bahwa saya adalah seseorang yang tidak memiliki kapasitas ilmu yang lebih. Hanya apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan, yang saya alami, tentunya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di sesi pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.